tema Zoom kali ini adalah 10 mental block yang menghambat closing. Nah, saya sering nih dengerin curhat teman-teman. Kenapa sih Mbak Di saya masih susah closing? Nah, setelah digali, setelah kita diskusi bareng, nah ternyata ketemu tuh. Ternyata yang paling menghambat untuk closing adalah berawal dari mindset, berawal dari mental block yang sebenarnya seharusnya dihilangkan seperti itu. Nah, kita akan bahas di sini ya satu-satu. Ada 10 mental block yang menghambat closing. Mungkin bisa sambil dicatat ya. Jadi nanti teman-teman bisa jadi pengingat juga. Misalnya lagi ngalamin kendala susah closing, dilihat lagi apa nih mental block yang harus saya bersihkan, mental block yang harus saya hilangkan supaya closingan lebih lancar. Silakan dicatat ya. Yang pertama adalah menganggap bahwa untuk bisa closing itu butuh pinter bisnis dulu gitu. Dulu saya juga beranggapan seperti itu ya. Ya memang benar sih ya, semakin kita berilmu, semakin mudah closingnya. Tapi apa iya harus pinter bisnis dulu? Ya enggak juga sih ya. Kan setiap orang ada porsi rezekinya masing-masing. Jadi kita nggak perlu nunggu harus hebat dulu, harus pinter dulu untuk bisa closing. Cukup kita luruskan dulu niat dari dalam hati, ingin membantu orang, dan dari sana rezeki akan mengalir seperti itu. Ada yang beranggapan seperti itu. Untuk bisa closing tuh kudu pinter dulu, kudu jago bisnis dulu. Ada nggak yang masih beranggapan seperti itu? Mungkin bisa diketik di kolom chat atau pakai suara ya. Kedengaran nggak suara saya? Jangan-jangan nggak kedengaran nih. Kedengaran ya? Oh ya, kedengaran. Nah, itu yang harus dihilangkan dari sekarang. Setiap orang itu berproses, begitu pula dengan pebisnis. Jadi nggak perlu ragu teman-teman, nggak perlu harus merasa hebat dulu. Yang penting adalah kita mengawali dari niat yang tulus dari dalam hati ingin membantu orang lain. Kita sambil membantu orang, kita tambah ilmu, dan seiring dengan proses tersebut, kita juga bisa memberi pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Nah, yang mental block yang kedua yang menghambat closing adalah nggak pede nawari. Nggak pede nawari. Di sini ada nggak yang masih nggak pede gitu mau nawari? Tiap mau nawari tuh kok kayaknya aku nggak pede ya gitu. Ada nggak? Enggak. Nggak, alhamdulillah ya, nggak ada ya. Tim dia semuanya pede ya. Harus pede. Nah, nggak pede nawarin. Coba kita pikir bareng-bareng deh. Menurut teman-teman, nggak pede itu manfaatnya apa sih buat kita gitu? Nggak ada kan ya. Sebenarnya nggak pede itu justru malah banyak ruginya. Karena itu teman-teman, pelanggan akan lebih merapat kepada penjual yang pede nawarin produk jualannya. Kalau kita aja nggak pede nawarin, gimana mau meyakinkan pembeli gitu, gimana mau meyakinkan pelanggan untuk order, untuk daftar kelas sama kita. Itu jadi harus pede semuanya ya. Dan alhamdulillah tim dia di sini udah pede semua ya. Semua konsisten. Kenapa? Siapa tadi yang ngomong konsisten? Mbak siapa tadi? Hari ini Mbak belum konsisten. Mbak Yanti lagi sama anaknya ya. Anaknya pengen ikutan Zoom juga itu. Halo adik. Ikutan mamanya Zoom ya. Ya itu teman-teman, memang rasa percaya diri itu mungkin ada kalanya naik turun ya, tetapi bagaimana kita selalu ngecek pikiran kita, saya lagi pede atau nggak pede nih sekarang gitu. Nah kalau kita rajin-rajin ceki apa yang ada di pikiran kita,
ya insya Allah kita akan terus bisa konsisten gitu untuk menjaga semangat, untuk menjaga rasa percaya diri gitu. Jadi biasakan kita cek apa nih yang lagi ada di pikiran kita saat ini gitu. Kalau misalnya ada yang negatif itu langsung buang gitu, langsung alihin lagi ke yang positif. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga, mental block yang sering menghambat closing adalah itu, kalau mau nawarin itu suka nggak enakan gitu, takut disangka modus. Ada nggak yang kayak gitu? Pernah ngalami nggak yang kayak gitu? Pengen nawarin ke teman, tapi takut disangka modus, pengen ada yang order, pengen ada yang beli ke saya, pengen ada yang beli buku ke saya, pengen ada yang daftar ke saya, cuman kepengen dapat komisi. Ada nggak kayak gitu? Pengen nawari tapi takutnya disangka modus kayak gitu. Ada nggak? Halo. Ini ada Mbak Nurlen nih. Mbak Nurlen, apa kabar Mbak Nurlen? Mbak Lailila, Mbak Dwi Patria. Apa kabar? Gak apa-apa ya kalau mau ngomong di unmute aja ya. Halo adek, adek siapa ini? Kedengaran suaranya anaknya. Nah, sebenarnya sih ini salah satu mental block juga ya. Takut disangka ini, takut disangka itu. Padahal sebenarnya bukankah kita kalau menawarkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain itu adalah suatu kebaikan, suatu yang bisa kita jadikan ibadah. Jadi kenapa sih harus takut disangka modus gitu kan? Kita niatnya pengen bantu orang lain. Kita tahu dengan orang lain misalnya mengikuti kelas BOW, mengikuti kelas LAV, orang lain akan lebih maju, lebih berilmu, lebih bisa menjalankan bisnisnya seperti itu. Jadi jangan khawatir yang teman-teman, kita setiap kali kita menawarkan kepada orang lain, setiap kali kita memprospek orang lain, setiap kali kita menyapa orang lain, menyapa pelanggan, hilangkan semua ketakutan-ketakutan itu. Awali dengan pikiran-pikiran yang baik aja, pikiran-pikiran yang positif-positif aja. Karena dari apa yang ada di pikiran kita, itu yang akan menentukan hasilnya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keempat adalah menganggap bahwa promosi adalah satu-satunya cara untuk closing. Nah, ini banyak nih. Tiap kali saya dapat curhatan, Mbak, aku udah promosi nih di mana-mana, tapi kok belum nyantol ya. Aku udah promosi terus tiap hari, tapi kenapa ya kok belum ada yang nyangkut juga, belum ada yang ngelirik iklanku kayak gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Gimana? Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Bisa diketik di kolom chat ya, kalau misalnya audionya terkendala atau apa bisa diketik di kolom chat ya. Ada nggak yang ngalamin seperti itu? Promosi adalah satu-satunya cara untuk bisa closing. Apa iya? Ada nggak yang anggap seperti itu? Nggak ada ya? Nggak ada yang ketik di kolom chat, berarti nggak ada ya yang ngalamin seperti itu? Maaf Mbak Adi, saya sambil ini anak nih. Iya, nggak apa-apa. Biasa ya mama. Anaknya nggak mau ditinggalin. Ya, alhamdulillah ya. Anak nempel sama ibunya. Nah, ya teman-teman, jangankan kita dalam hal berbisnis ya, kita nyantolin baju aja di gantungan baju itu kan nggak bisa, kita cuman pajang gitu aja cantolannya, kan kita butuh untuk usaha nyantolin. Nah, usaha untuk nyantolin itu yang perlu kita lakukan. Jadi kalau hanya sekedar promosi aja, sekedar posting aja, saya rasa nggak cukup ya, teman-teman harus lebih mendekat lagi kepada pelanggan. Jemput pelanggan, jemput rezeki kita. Jangan hanya diam dan berharap closingan akan datang kepada kita.
Jadi kita harus jadi pebisnis yang proaktif ya teman-teman, harus jadi marketer, harus jadi tim penjualan yang proaktif seperti itu. Misalnya teman-teman jangan lupa juga berdoa dulu ketika mau memprospek orang lain, ketika mau menghubungi pelanggan, tuh jangan lupa berdoa dulu ya. Berdoa agar pelanggan sesuai dengan apa yang kita tawarkan, agar pelanggan tergerak hatinya untuk mau kita ajak mengikuti kelas-kelas yang bermanfaat buat dia gitu. Nah, dibiasakan itu dari sekarang ya. Ada nggak di sini yang ujuk-ujuk langsung japri, ujuk-ujuk langsung bergerak, tapi nggak baca bismillah dulu gitu sebelum memprospek? Ada nggak? Iya. Nah, ya itu dibiasakan ya. Sebelum memprospek, jangan lupa berdoa dulu. Dan jadikan kegiatan memprospek itu bagian dari usaha ikhtiar kita untuk closing. Jadi nggak cukup hanya dengan sekedar promosi, nggak cukup hanya dengan update status, nggak cukup dengan hanya pajang flyer. Misalnya kita harus bisa mendekat ke pelanggan, harus tahu apa kebutuhannya seperti itu. Jadikan proporsi memprospek itu kan 20 orang yang kita prospek, kemungkinan closing 1. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen capai misalnya omset 10 juta dalam sebulan, berarti dalam sehari harus closing berapa gitu. Dan dari kalau misalnya harus closing dapat fee berapa per hari, berarti harus berapa orang yang diprospek seperti itu. Ya, teman-teman biasakan itu dicatat dalam kegiatan jadwal harian berbisnisnya. Tuh, memprospek dari jam sekian sampai jam sekian. Kalau saya sih dari pagi ada jam sendiri untuk memprospek, siang saya follow up lagi yang saya prospek, sore juga seperti itu saya memprospek orang baru. Setiap malam juga saya agendakan untuk menambah kontak database saya. Seperti itu teman-teman, dicatat aja ya di jadwal hariannya. Jadi selain posting, kalau di Facebook itu minimal 3 status per hari ya. Kalau di WA minimal 8 status lah per hari gitu ya. Tapi bisa juga update status WA itu setiap 10 orang yang view. Setiap 10 orang udah lihat status kita update lagi statusnya seperti itu. Kalau di Instagram kita mainnya sebenarnya lebih sering update, lebih bagus ya, lebih mengundang banyak follower gitu. Jadi teman-teman maksimalkan aja WA, FB, Instagram, dan Telegram. Kalau bisa semuanya punya channel Telegram ya, karena kita kan banyak kolam itu di Telegram gitu. Jadi arahin pelanggan-pelanggan kita, arahin orang-orang baru itu ke channel Telegram kita gitu. Di sini ada yang udah punya channel Telegram belum? Belum ya, Mbak Laila udah punya channel Telegram belum? Mbak Dila? Udah, Mbak. Udah ya, itu rajin-rajin aja di-share ya, di WA, di FB, di-share. Jadi teman-teman sinkronisasikan WA, FB, Telegram di apa ya, yang ada teman-teman di Facebook diarahin ke channel Telegramnya, teman-teman di WA juga diarahin ke channel Telegramnya. Begitupun teman-teman sering-sering share akun FB, IG-nya di Telegram ya. Jadi saling menyesuaikan lah, saling sinkronisasi semuanya. Ya. Oke. Itu tadi yang keempat ya. Sekarang yang ya. Mau nanya ini. Boleh. Kan kalau Telegram ya. Saya sendiri kalau Telegram kadang suka terlewat cara WA sama FB, dan teman pun demikian gitu. Nah, misalkan materi atau diskusi pun kadang kita suka kelewat gitu. Gimana ya solusinya?
Kalau saya sih disematkan di grup channel yang penting-penting gitu. Kalau di Telegram kan bisa menyematkan ke atas ya, maksimal 5. Jadi disematkan aja ke atas, dan jadi yang untuk channel dan grup yang penting harus kita standby, harus kita simak terus, itu ada di bagian atas seperti itu. Dan setiap kali pegang saya kan sebenarnya HP-nya itu udah rada lemot ya, tapi saya maksimalkan aja. Misalnya buka FB itu mau posting itu masih memposting itu masih loading gitu ya. Udah saya buka tele, sembari nunggu tele kadang-kadang masih loading juga gitu. Saya buka WA, nanti setelah itu saya tinggal klik yang udah kebuka gitu. Jadi kalau saya pegang HP itu saya bisa gonta-ganti FB, lompat-lompat FB, WA gitu, bisa lompat-lompat saya buka dan saya jawabin japrian yang ada di situ, seperti itu. Kalau misalnya awal-awal mungkin nggak kebiasa ya, tapi kalau kita biasakan seperti itu, insya Allah bisa sama-sama jalan semuanya gitu. Itu latihan sebenarnya, makin sering kita praktekkan, makin kita lancar gitu, seperti itu. Sama ini Mbak Di, kan kita chat banyak chat yang misalkan belum kebuka, terus grup-grup juga banyak ya, saya sendiri kan banyak. Apalagi masuk BOW, masuk OCC, ada beberapa grup yang belum kebuka gitu. Itu gimana yang ngaturnya Mbak? Kalau di WA juga bisa kok Mbak menyematkan ke atas maksimal 3 gitu. Jadi Mbak sematkan aja ke atas yang grup-grup pembinaan ya, kayak sahabat inskrip tim dia gitu, grup OSIS juga disematkan, grup Sigelisnya juga disematkan ke atas aja gitu. Jadi kebaca dari atas itu dari yang paling penting gitu. Ya seperti itu. Apa Mbak Yanti? Apa udah jelas? Boleh kasih tambahan Mbak? Ya. Kenapa? Boleh kasih tambahan? Ya, seperti itu tadi yang saya jelaskan, dibenahi lagi dari jadwal kegiatannya gitu, Mbak. Jadi, Mbak Yanti udah punya jadwal kegiatan untuk besok, ditulis di malamnya gitu. Jadi, ketika Mbak Yanti, aduh saya bingung nih mau ngapain, Mbak Yanti udah pegang, oh saya seharusnya jam segini harus ngerjain ini gitu. Dibiasakan seperti itu. Memang kelihatannya mencatat jadwal kegiatan itu kayaknya nggak saya dulu juga gitu, udahlah ngabisin waktu buat nyatet jadwal, tapi setelah dicatat ternyata sangat membantu saya gitu. Jadi saya nggak banyak ngabisin waktu buat bingung, nggak banyak ngabisin waktu buat kadang-kadang kita suka lupa gitu, berkutat di pekerjaan yang sebenarnya kita udah harus akhiri saat itu dan beralih ke pekerjaan lain, dan jadwal kegiatan itu yang membantu saya seperti itu ya. Gimana Mbak Yanti? Sudah tercerahkan? Kenapa? Suaranya putus-putus. Ini enak. Kenapa Mbak Yanti? Kasih solusinya. Kalau enggak bisa dicatat di chat ya. Soalnya suaranya agak putus-putus nih. Udah jelas ya? Oke, kita beralih ke berikutnya ya. Itu mental block yang kelima yang menghambat closing adalah merasa prospek itu nggak bakal tertarik dengan yang kita tawarkan. Nah, itulah yang seringkali jadi kebiasaan emak-emak ya, belum bergerak aja udah mikir yang macem-macem gitu, udah berasumsi nanti dia kan ini nggak bakal tertarik dengan apa yang saya tawarkan, dia nggak bakal ini interest dengan apa yang saya bakal ceritakan kayak gitu. Seperti saya bilang tadi bahwa kita harus mengawali sesuatu dengan pikiran-pikiran yang baik, teman-teman, karena apa yang kita yakini itulah yang akan menentukan hasilnya. Jadi jangan takut
prospek nggak bakal tertarik gitu, karena kita sendiri tahu apa kelebihan-kelebihan kelas-kelas yang ada di Inscript, apa keunggulan buku-buku dan produk-produk yang ada di Inscript, itu kita yakini betul-betul gitu. Karena kalau kita sendiri yang jualan nggak pede dengan apa yang kita tawarkan, itu akan terlihat. Walaupun misalnya di chat misalnya kita nggak pede gitu, itu kelihatan aja di pilihan kata ketika kita ngechat pelanggan, terlihat kalau kita nggak pede seperti itu. Jadi perbaiki dari sana ya, mulai dengan aura yang positif, aura yang pede, aura dengan keyakinan bahwa prospek ini bakal butuh nih, pelanggan saya bakal tertarik nih, pelanggan saya bakalan langsung daftar. Awalin aja dengan pikiran-pikiran seperti itu. Seperti itu ya teman-teman. Lalu yang keenam adalah berkutat pada trauma ditolak, akhirnya stuck gitu. Ada nggak yang seperti itu, trauma karena udah ditolak gitu? Ada nggak? Ada nggak yang seperti itu? Bisa diketik di chat ya. Trauma ditolak, akhirnya mau nawarin itu udah nggak sesemangat sebelumnya. Ada nggak yang seperti itu? Nah, itu salah satu mental block juga yang menghambat kita closing. Gimana kita mau closing kalau misalnya langkah kita itu terhambat oleh pikiran-pikiran seperti trauma dan sebagainya. Nah, teman-teman, nggak ada namanya pebisnis di dunia ini, nggak ada namanya orang, bahkan siapapun ya profesinya itu yang nggak pernah ditolak. Semua orang pernah ditolak dan semua orang itu pernah menolak gitu. Coba kita pikir deh, misalnya kita apa nggak pernah nolak juga jualan orang lain, pernah kan pastinya. Nah, posisikan seperti itu teman-teman. Jadi nggak perlu takut karena penolakan itu adalah hal yang emang lumrah ya, ada gitu. Dan semakin kita sering ditolak, itu artinya kita semakin sering menghabiskan jatah penolakan kita gitu. Jadi ya justru dengan enjoy aja gitu dengan ditolak, berarti jatah penolakan saya udah mau habis, saya akan semakin dekat nih sama closing. Berpikir aja seperti itu gitu, dan kita belajar dari setiap penolakan. Jangan sampai itu malah jadi bikin trauma gitu. Justru kita harus berpikir, nah kemarin itu saya ditolak karena apa? Karena pelanggan mungkin emang niat belajarnya kurang gitu. Nah, kita belajar dari situ. Berarti kalau seperti itu, berarti saya nih yang harus lebih meyakinkan pentingnya belajar. Seperti itu ya teman-teman. Kita belajar dari setiap penolakan, sehingga selanjutnya kita akan tahu bagaimana merespon prospek yang mengajukan keberatan, misalnya bilang harganya mahal, kita udah tahu jawabannya. Seperti itu teman-teman. Di sini ada nggak yang kendala tertentu ketika memprospek ya, dan belum tahu pengen ngerespon seperti apa? Di unmute aja ya kalau pengen nanya. Misalnya prospek jawab seperti ini, terus teman-teman bingung gitu, mau menanggapinya seperti apa? Ada nggak? Boleh ditanyakan loh. Ini pada nyimak Zoom saya kan? Jangan-jangan pada sibuk ya, yang nggak kelihatan videonya nih. Halo Mbak Nurlen, dari tadi belum kedengaran suaranya nih Mbak Nurlen. Halo Mbak Lailia. Mbak Susan. Nah, kita lanjut yang ke-8 ya. Yang ke-7. Tadi yang ke-6, sekarang yang ke-7. Mental block yang menghambat closing itu salah satunya adalah takut dikomplain gitu. Sama seperti tadi teman-teman, semua pebisnis itu menghadapi yang namanya penolakan. Pebisnis juga menghadapi, nggak ada pebisnis yang paling hebat, paling sukses sekalipun yang nggak pernah dikomplain. Teman-teman tahu Mary Riana kan ya, dia kan udah terkenal sebagai motivator yang hebat gitu.
kalau kita pikir apa sih kurangnya dia gitu, tapi masih ada juga dia menghadapi komplain juga. Miss Mary mah gampang ngomongnya, hidup ini indah, hidup ini mudah, tapi sampai ada yang bilang, hidup itu nggak seindah kata-kata Mary Riana, hidup itu nggak semudah kata-kata Mary Riana. Ada yang bilang seperti itu gitu. Ya Miss Mary dengan santai menjawab, ya siapa juga yang bilang hidup itu mudah. Saya perasaan nggak pernah bilang hidup itu mudah gitu. Hidup itu memang nggak mudah, tapi bisa kita bikin mudah seperti itu, teman-teman. Jadi jangan khawatir ya teman-teman, kalau misalnya dikomplain, kita belajar aja bagaimana menjadikan komplain itu closingan selanjutnya. Komplain itu sebenarnya hal yang wajar ya teman-teman, karena setiap manusia kan biasanya mengharapkan kesempurnaan ya teman-teman, mengharapkan itu kalau beli produk pengen yang benar-benar bagus, pengirimannya cepat, terus isinya benar-benar sesuai harapan, misalnya kalau pesan buku gitu. Kalau misalnya ada komplainan atau apa, kita tanggapin aja dengan tetap positif, tetap ramah, ucapkan terima kasih, ucapkan maaf, misalnya kalau misalnya belum memenuhi harapan Mbak gitu. Dan terima kasih banyak ya sudah memberi masukan kepada kami. Seperti itu, tanggapin aja dengan tetap ramah, tetap positif, sehingga pelanggan itu ngerasa, oh saya kayaknya bisa ngobrol apa aja dengan si Mbak ini, karena orangnya nyaman banget, dikomplain juga dia nggak baper, nggak apa. Seperti itu ya teman-teman. Itu jadikan sikap kita ketika merespon komplain itu justru membuat orang itu jadi tertarik dengan kepribadian kita. Nah, mental block yang ke-8 yang sering menghambat closing itu adalah beranggapan bahwa harus ngabisin waktu nih buat bisa closing gitu. Bisnis itu ngabisin waktu. Ada yang berpikir seperti itu? Gimana? Untuk bisa closing saya harus ngabisin waktu banyak nih, saya harus standby terus di depan HP. Ada nggak yang beranggapan seperti itu? Siap Mbak Yanti? Nanti saya share lagi ya poin-poinnya. Nah, teman-teman di sini ada yang mencatat barangkali? Ya sebenarnya kalau kita bicara tentang waktu ya, semua memang butuh waktu, semua memang butuh proses. Tapi kan setiap dari kita tuh dikasih jatah waktu yang sama 24 jam gitu. Dan untuk waktu yang sama, misalnya si A dia bisa mengerjakan sekian, sementara si B itu bisa mengerjakan lebih banyak. Seperti itu teman-teman. Berarti apa? Berarti sebenarnya bukan waktunya yang kurang, bukan waktunya yang terbatas, bukan waktunya yang gampang habis, tapi dari kita sendiri yang mungkin mengelolanya itu masih kurang tepat. Seperti itu ya teman-teman. Maka biasakan setiap hari dievaluasi dari jadwal kegiatan yang sudah teman-teman buat. Nah, hari ini saya udah menjalanin jadwal kegiatan saya, tapi kok kayaknya ada nggak sesuai ya ini. Tadi niatnya mau ngelakuin ini, kok ternyata ada tamu atau seperti itu. Teman-teman perbaiki aja di hari berikutnya. Berarti apa nih? Kalau misalnya saya dadakan ada tamu, misalnya saya harus bisa mengkomunikasikan pada tamu tersebut. Maaf Bu, saya jam sekian harus ada pembinaan tim. Maaf, jam sekian saya ada Zoom meeting. Jadi ya belajar seperti itu ya teman-teman. Belajar evaluasi setiap harinya. Sehingga waktu kita yang 24 jam itu bisa teroptimalkan. Nah, ya. Kemudian yang ke-9 adalah meyakini bahwa closing itu nggak mudah. Ya memang ya, closing itu butuh usaha, butuh doa yang kuat. Tapi bukan berarti closing itu nggak mudah. Biasakan teman-teman berpikir bahwa closing itu mudah. Afirmasikan itu ke dalam diri teman-teman. Closing itu mudah.
mudah bukan hilangkan kata enggaknya itu dari enggak mudah tadi gitu. Closing itu mudah. Apa yang ada di benak kita itu akan menentukan apa yang hasil yang kita dapat gitu. Saya sendiri merasakan ya teman-teman, ketika di hari-hari misalnya saya bad mood, saya beranggapan bahwa saya pengen closing ini tapi kok kayaknya nggak mudah ya. Nah, dengan saya berpikir seperti itu, ya beneran hari itu saya jadi susah closing gitu. Beda dengan waktu misalnya di hari ketika saya happy, ketika saya menganggap, wah kayaknya saya bisa deh closingin ini 5, bisa closingin buku 10 paket, saya bisa closingin 100 paket malah. Di hari-hari ketika saya berpikir seperti itu malah jadi lebih baik gitu dari hari-hari ketika saya udah beranggapan bahwa closing itu nggak mudah gitu. Karena itu saya belajar dari evaluasi apa yang saya alami tersebut. Oh, berarti saya harus beranggapan setiap hari, saya harus mengawali hari dengan afirmasi bahwa closing itu mudah gitu ya, teman-teman. Biasakan berafirmasi positif seperti itu setiap pagi ya, teman-teman. Kalau bisa ketika teman-teman bangun tidur, biasakan teman-teman berpikir, apa sih 3 hal yang harus saya syukuri hari ini? Apa sih 3 hal yang membuat saya bisa menjalani hari ini dengan lebih bahagia, seperti itu. Biasakan teman-teman ya. Nah, itu yang ke-9. Yang ke-10 nih teman-teman. Mental block yang menghalangi untuk closing adalah, nah ini ini wajar ya, nggak cuma dihadapi oleh pebisnis doang ya, kayaknya semuanya menghadapi yang namanya malas. Mental block yang ke-10 adalah malas melayani pelanggan. Nah, malas adalah penyakit yang biasanya menghinggapi manusia ya teman-teman. Kadang-kadang manusia itu banyak mau, tapi malas berusaha gitu. Banyak mau, tapi usaha ikhtiar itu nggak mau dijalankan, seperti itu. Pengen dapat hasilnya tapi nggak mau prosesnya, seperti itu. Ya, itu salah satu mental block ya. Mental block yang harus teman-teman hilangkan sekarang juga kalau misalnya itu masih ada gitu rasa malas. Hancurkan semua rasa malas yang ada di diri kita. Kenapa? Karena rasa malas nggak akan membawa kita kemana-mana, termasuk ketika kita malas melayani pelanggan, walaupun kita dengan malas misalnya, lalu kita menjawab chat gitu, itu terlihat dari pilihan kata kita, misalnya jadi disingkat-singkat atau jadi jawabnya apa adanya, itu kelihatan gitu. Kalau kita malas dengan kita semangat, happy melayani pelanggan, itu jelas banget bedanya. Pelanggan, prospek itu bisa merasakan saat kita malas melayani dia, saat kita dengan antusias melayani dia, pelanggan itu bisa merasakan bedanya. Padahal kalau kita memposisikan di pelanggan ya, pastinya kita bakal seneng beli ke penjual yang seneng melayani kita, seneng kita tanya-tanya, seneng kita ajak ngobrol, seneng misalnya dikomplain juga nggak baper, misalnya diajak ngobrol apa aja enak gitu. Kita juga bakal seneng kan dengan beli ke orang-orang seperti itu. Nah, posisikan diri kita seperti pelanggan gitu. Oh, berarti saya harus bisa menjadi penjual yang lebih menyenangkan bagi pelanggan gitu. Nah, teman-teman di sini terus perbaiki aja ya bagaimana memberikan service excellent kepada pelanggan. Bagaimana caranya supaya misalnya kemarin saya nggak bisa jawab pertanyaan pelanggan si A. Nah, sekarang hari ini saya udah harus tahu jawabannya. Kalau misalnya pelanggan mau menanyakan hal yang sama, misalnya seperti yang kemarin, saya udah bisa jawab. Terus sempurnakan seperti itu. Atau misalnya kemarin kita nggak fokus gitu, misalnya nggak fast respon. Nah, usahakan di hari ini kita itu bisa lebih fast respon untuk melayani pelanggan. Seperti itu ya teman-teman. Dicatat ya,
Jadi setiap hari ada evaluasi, nggak cuma evaluasi jadwal kegiatan, evaluasi servis kita kepada pelanggan, itu teman-teman catat gitu. Karena dengan mencatat kita akan jadi tahu apa yang harus kita perbaiki. Di hari berikutnya kita berprogres lebih baik dari hari kemarin kan. Seperti dibilang ya, kalau misalnya orang yang hari ini lebih baik dari kemarin, berarti itu adalah orang yang beruntung. Jadilah orang yang seperti itu, teman-teman. Terus berprogres setiap hari, terus lebih baik setiap hari, terus jadi marketer yang lebih semangat lagi dari hari kemarin. Seperti itu ya, teman-teman. Gimana? Dari 10 mental block tersebut, teman-teman udah siap ya menghilangkan semuanya, membersihkan semuanya. Istilahnya benah-benah mindset dari mental block yang menghambat kita sendiri. Seperti itu. Udah siap ya menghilangkan semua pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran mental block. Ya namanya mental block ya. Kalau kita punya pikiran tersebut, apa-apa mental gitu. Jangankan misalnya orang lain mau memberi kita masukan, kita udah mental duluan gitu. Itu yang namanya mental block gitu. Udah siap ya menghilangkan segala mental block yang menghambat closing yang saya sebutkan tadi? Coba diketik di kolom komen ya. Siap ya? Benah-benah mindset tiap hari, tiap saat, ceki-ceki pikiran, buang segala pikiran negatif, seperti itu. Alhamdulillah. Nah, setelah saya jelaskan sejauh ini, apakah ada yang pengen teman-teman tanyain? Monggo loh. Raise hand aja ya kalau ada yang pengen nanya. Atau bisa langsung di unmute. Mbak Lela, Mbak Yanti, Mbak Tina, Mbak Rini, Mbak Lilia, ada nggak yang pengen ditanyain? Udah jelas ya sejauh ini. Nanti saya share lagi ya poin-poinnya di grup. Mbak, nanti di-share. Saya ketinggalan. Ada tamu macam. Ya nggak apa-apa Mbak Yanti, tetap semangat ya. Teman-teman semua tetap semangat ya. Kita maksimalkan seminggu ke depan ini kita genjot omset. Karena tim yang baik itu bekerja bersama-sama, maju bersama-sama, sukses bersama, saling mendukung seperti itu ya teman-teman. Assalamualaikum, Miss. Ya teman-teman, hari ini saya share reward hari ini ya. Ada bonus dari saya, 1 meja darling jika closing 50 orang bow. Dan jika closing 50 orang bow, rewardnya ada LM 0,1 gram dari pusat, ada meja darling dari saya, dan ada free private coaching dengan saya selama 15 hari ya. Jadi ada 3 rewardnya ya kalau closing 50 orang bow hari ini. Siap ya genjot bow. Apalagi bow sekarang lagi hot-hotnya nih. Yang kemarin-kemarin masih kepo, nggak tahu bow itu apa, nggak begitu jelas itu bow apa. Sekarang udah mulai pada daftar ya satu-satu semuanya yang kemarin tertarik. Jadi teman-teman manfaatkan momen ini untuk genjot bow sebanyak-banyaknya. Dan untuk peserta bow yang daftar hari ini,
saya kasih gratis kelas menjadi Superwoman di 2021 ya teman-teman. Manfaatkan itu untuk menjadi value teman-teman ketika menawarkan. Jadi dapatnya 2 kelas ya, kalau daftar BOW berarti dapat kelas menjadi Superwoman bareng saya juga. Semangat ya hari ini. Ya Miss, barangkali ada tambahan dari Miss Inscript. Monggo Miss. Maaf ya dari tadi masih belum ada momen untuk Miss Inscript berbicara. Silakan Miss. Iya, terima kasih Miss Dia atas ilmunya, sangat bermanfaat sekali. Jadi untuk tim Miss Dia silahkan dicatat dan nanti diresumkan ya Miss di grup. Mungkin barangkali itu saja sih dari saya. Ya Miss, terima kasih banyak ya sudah berkenan ikut hadir di sini. Terima kasih juga buat teman-teman tim Dia yang sudah menyempatkan diri untuk hadir di sini walaupun sibuk sambil sibuk sana sini ya tetap bisa hadir di sini, dan saya sangat menghargai hal tersebut. Insya Allah door prize akan saya berikan kepada yang kemarin hadir dan hari ini juga hadir. Jadi yang dapat salah satunya Mbak Lela ya, sama Mbak Dila tadi sempat hadir sebentar gitu. Nah untuk selanjutnya saya akan berikan door prize untuk yang aktif ya, yang aktif menyimak dan tanya jawab di sini gitu ya. Siap-siap ya di Zoom berikutnya. Terima kasih teman-teman. Mungkin segitu aja Zoom kita kali ini ya. Ya Mbak, sama-sama. HP-nya nggak bisa chat, maaf. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.